Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terus membaca firman Tuhan dan kita belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang dapat menguatkan kita dan dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel. Karena saat ini kita berada di kitab Raja-Raja, jadi kita belajar dari Israel dan juga dari Yehuda. Dan Israel sudah selesai kemarin pada saat mereka sudah mulai masuk kepada masa pembuangan di Asyur. Dan sekarang kita melanjutkan kerajaan Yehuda. Dan dari cerita kemarin berbicara tentang Raja Hizkia, dan kita melihat kelanjutannya pada saat dia sudah menerima ancaman dari Raja Sanherib dan Tuhan meluputkan Raja Hizkia. Mari kita membaca selanjutnya. Ayat yang pertama, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubungkannya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Kita melihat cara penyelesaian yang dilakukan oleh Raja Hizkia, yaitu masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia mencari Tuhan, karena bagaimanapun keadaan yang sudah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya terhadap rumah Tuhan, tetapi tetap rumah Tuhan dilihat bagi Hizkia dan bagi umat Israel, karena ini adalah perjanjian yang dibuat antara manusia, antara umat pilihan Allah dan antara Allahnya, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan selalu akan ada di dalam rumahnya. Nah, dia masuk ke dalam rumah Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian dia menyuruh utusan kepada Nabi Yesaya untuk meminta apapun yang menjadi firman Tuhan buat dia dan buat bangsa Yehuda. Lalu ayat 3 dan 4 kita melihat di sini, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Dan ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh Raja Hizkia yang dimintanya untuk diteruskan kepada Nabi Yesaya. Lalu kemudian berikutnya dia katakan, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini, yaitu sisa yang masih tinggal itu dimaksudkan adalah kerajaan Yehuda. Dan akhirnya pegawai-pegawainya atau utusan dari Raja Hizkia sampai di tempat Nabi Yesaya, dan inilah perkataan Nabi Yesaya yang dia minta untuk diteruskan kepada Raja Hizkia. Dikatakan di ayat yang kelima dan 6 seperti ini, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Dan saudara, Tuhan memberikan kekuatan, dorongan hati bahwa dia tidak perlu takut dengan kabar-kabar yang muncul yang menakutkan. Nah, itu juga yang dapat kita belajar untuk kita mempercayai Tuhan. Dan kalau kita tahu kita hidup benar, menyenangkan hati Tuhan, percaya saja bahwa Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan akhirnya juru minuman Raja Asyur itu pulang kembali, tetapi kemudian dia disuruh kembali kepada Hizkia dan memberi ancaman yang kedua, dan berupa surat tertulis bagi Hizkia. Dan ayat yang ke-10 coba kita simak, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke dalam tangan Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan. Jadi ini sungguh-sungguh mengancam Nabi Hizkia, karena dia tahu kekuatan mereka tidak sebanding dengan Asyur. Dan apa yang dilakukan kita lihat ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Nah, saudara, mari mengikuti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Kita sering kali juga mendapatkan persoalan-persoalan yang bagaikan ancaman seperti Hizkia yang menghadang kita. Tapi mari datang kepada Tuhan secara terbuka. Bukakan segala persoalan pergumulan kita. Dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dan dapat membela kita. Dan Hizkia berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan. Keselamatan baginya, tapi tentu saja yang paling utama adalah bagi Yehuda, bagi umat Tuhan yang masih tertinggal yang ada di Yerusalem. Lalu ayat yang ke-20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Wah, luar biasa saudara ya, kalau Tuhan dapat memastikan kepada kita bahwa dia mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan juga memberikan firman Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia yang berisi tentang nubuatan tentang Israel, tetapi juga tentang Asyur. Dan ayat 32 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah mereka, tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dan apa yang terjadi saudara? Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Nah saudara, bagaimana Tuhan membela orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tahu dari awal Hizkia hidup menyenangkan hati Tuhan, dan dia sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan dia dikatakan seperti leluhurnya Daud. Dan kita melihat bahwa pembelaan Tuhan ada bagi Hizkia. Dan bahkan Sanherib dikatakan di pembacaan di pasal yang ke-19 bagian terakhir itu dikatakan Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya sendiri di dalam kuil sementara dia menyembah Allah Baalnya itu. Dan mari kita lanjut kepada pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22 adalah tantangan kedua yang dihadapi oleh Hizkia. Sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tidak selalu mengalami segala sesuatu baik. Bahkan saat ini bukan tantangan kepada kerajaan Yehuda, tapi tantangan langsung kepada pribadinya sendiri. Dikatakan di ayat yang pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah saudara, kalau saudara sedang sakit atau anggota keluarga saudara sedang sakit, bagaimana perasaan saudara kalau hamba Tuhan datang dan katakan bahwa siap-siaplah kamu akan mati? Saudara, tapi kita harus tahu bahwa hamba Tuhan adalah hamba Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hatinya untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dia akan menjadi salah kalau dia tidak menyampaikan. Tetapi seringkali memang orang tidak suka untuk mendengarkan kabar buruk ya saudara. Tetapi seperti pepatah, manis jangan cepat-cepat ditelan, tetapi pahit jangan cepat-cepat dibuang. Dan saudara, kadang-kadang juga yang pahit, berita-berita yang tidak menyenangkan, itu sebenarnya mendorong iman seseorang untuk datang mencari Tuhan lebih lagi dan mempercayai Tuhan. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia di ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa, memalingkan wajahnya ke dinding karena dia tidak mau dilihat, dia hanya mau berdoa. Dan bahkan dikatakan di ayat-ayat selanjutnya bahwa Hizkia menangis di hadapan Tuhan, dan dia berkata di ayat yang ketiga, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah saudara, setelah itu dikatakan di ayat yang keempat, Nabi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, dari istananya. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Dan Tuhan begitu saja mendengar doa dan tangisan dari
Raja Hizkia, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan dan yang takut akan Tuhan, dan Tuhan selalu mendengar dan membelanya. Ayat yang kelima, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Janji Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa apa yang Tuhan sudah janjikan, tetapi janji Tuhan itu berlaku kepada orang-orang yang hidup benar dan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi dorongan bagi kita untuk hidup benar dan hidup takut akan Tuhan, apapun tantangan hidup yang kita hadapi hari lepas hari. Dan saudara, akhirnya puji Tuhan, Hizkia betul-betul disembuhkan oleh Tuhan dan dia mendapat bonus kehidupan 15 tahun lagi, dan itu sangat luar biasa. Dan kemudian saudara, di ayat yang ke-12 kita melihat Hizkia dikunjungi oleh utusan-utusan Raja Babel karena mendengar Hizkia sakit. Ayat yang ke-12 dikatakan, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah dengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Tetapi puji Tuhan, Hizkia sudah disembuhkan. Dan Hizkia bersuka cita, dan saking sukacitanya dia memperlihatkan segala sesuatu yang ada dalam kerajaannya, termasuk perbendaharaannya, segala sesuatu yang berharga, dan bahkan segala persenjataannya semua diperlihatkan kepada utusan Raja Babel itu. Dan datanglah Nabi Yesaya kepada Hizkia, dan dia berkata kepada Nabi Hizkia, apa yang engkau lakukan terhadap utusan Raja Babel? Dan dia menceritakan bahwa dia memperlihatkan segala sesuatunya. Dan berkatalah Nabi Yesaya sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan kepadanya, yang harus disampaikan kepada Nabi Hizkia. Dikatakan ayat 17, saudara bisa membaca lengkapnya dalam pembacaan kita, dan kalau saudara baca, saudara mengerti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ayat 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan ini adalah pernyataan nubuatan apa yang akan terjadi di depannya, apa yang akan terjadi pada akhirnya terhadap bangsa Yehuda ini, orang-orang pilihan Tuhan yang masih tersisa. Dan kita melihat ayat pasal yang ke-21, dan di situ berbicara tentang Raja Manasye, yaitu anak dari Raja Hizkia, dan akhirnya menggantikan ayahnya, dan dia menjadi raja ke-13 dari raja-raja Yehuda. Dan Manasye menjadi raja pada saat dia umur 12 tahun, dan dia memerintah Israel selama 55 tahun. Tetapi sayang sekali menurut catatan, menurut firman yang kita baca pada hari ini, bahwa Manasye melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sungguh saudara, untuk menjadi baik atau menjadi jahat adalah pilihan, keputusan kita sendiri. Dan mari kita sama-sama berusaha, dan saya berdoa agar saya dan saudara, kita semua, kita memilih untuk menjadi baik, hidup takut akan Tuhan, daripada menjadi jahat lalu mengalami atau menerima murka daripada Tuhan. Dan dikatakan di ayat 1 sampai ayat 9 menjabarkan tentang kejahatan yang dilakukan Manasye, dan apa yang sudah dirombak, apa yang sudah diberhentikan oleh ayahnya Hizkia dibangkitkan lagi, yaitu bukit-bukit pengorbanannya kembali berfungsi. Penyembahan berhala mulai terjadi di tengah-tengah orang-orang Yehuda, dan juga mesbah berhala juga diletakkan di dalam rumah Tuhan, dan itu merupakan kekejian yang membangkitkan murka Tuhan, menyakiti hati Tuhan luar biasa. Dan bahkan dia menyembah berhala, dan bahkan dia mempersembahkan anaknya menjadi korban dalam api, dan itu seperti penyembahan pada berhala yang paling tinggi sifatnya.
Dan di ayat yang ke-6 dikatakan ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Lihat, dia menggantikan Allah dengan patung yang lain yang disembah di dalam rumah Tuhan yang seharusnya Tuhan yang ada di situ. Dan sebenarnya kalau kita teliti melihat kehidupan kita, kehidupan manusia zaman sekarang, itu seringkali yang dilakukan oleh kita, yang firman Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah, tapi kita menggantikannya dengan segala macam pemberhalaan diri kita, yaitu ya kedagingan yang kita izinkan terhadap apakah kedagingan yang merupakan ya keinginan daging yang tidak bisa kita kontrol, keinginan seksual dan segala macam yang akhirnya membuat kita jatuh dan betul-betul terikat dengan dosa dan mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin sebenarnya menghalau umat Tuhan dari tanah perjanjian. Tetapi dikatakan di ayat 11, oleh karena Manasya, Raja Yehuda telah melakukan kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Dan selanjutnya hal-hal yang dikatakan adalah hal-hal yang menyedihkan hati, saudara. Dan akhirnya Manasya sampai kepada perhentiannya dan dia digantikan oleh Amon anaknya menjadi raja atas Yehuda. Dan Amon menjadi raja yang ke-14 dalam kerajaan Yehuda. Ia masih berumur 22 tahun pada waktu itu, tetapi dia hanya menjadi raja selama 2 tahun. Dikatakan bahwa dia juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya dia dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Tetapi rakyat akhirnya sepakat untuk mengangkat Yosia, anak dari Amon itu, menjadi raja atas Yehuda. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-22 untuk berbicara tentang Raja Yosia, dan itu membesarkan hati kita dan menyenangkan hati kita pada saat kita mendengar tentang Raja Yosia. Raja Yosia merupakan raja yang ke-15 dari raja-raja Yehuda. Dan pada saat itu dia memerintah di dalam takut akan Tuhan. Dan ada satu hal yang istimewa, mari kita melihat bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat, dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kita melihat, saudara, inilah raja yang kedua yang disebutkan dengan kata-kata bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Setelah Hizkia, dan akhirnya kita mendapatkan Yosia yang melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, dan bahkan dia disamakan dengan Daud, jadi melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan seperti bapa leluhurnya, yaitu Daud. Dan Yosia dikatakan baru berumur 8 tahun menjadi raja, karena ayahnya mati dibunuh pada saat dia masih kecil, ya. Jadi Amon, dan akhirnya Yosia menjadi raja. Tetapi puji Tuhan, rupanya dia dibimbing oleh orang-orang yang baik, sehingga dia juga melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitra itu ke rumah Tuhan. Itu berarti Yosia masih berumur 26 tahun, dan itu masih usia yang muda sebenarnya. Dia menyuruh Safan itu pergi kepada Imam besar Hilkia di rumah Tuhan, dan dia menyuruh untuk memulai proyek perbaikan rumah Tuhan. Dan setelah itu Imam Hilkia juga menyampaikan lewat utusan-utusannya, dan akhirnya dia memberikan itu kepada Safan, yaitu bahwa hukum Taurat telah ditemukan. Rupanya Tuhan masih menyelamatkan hukum Taurat sehingga boleh sampai kembali ke tangan Raja Yosia.
Dan Safan pada saat dia menerima hukum Taurat itu, dan dikatakan dia terus menerus membacanya. Wah, luar biasa sekali. Saya berharap kita menjadi seperti Safan, tidak tahan walaupun dia sebenarnya sedang membawa itu untuk disampaikan kepada Raja Hizkia, tapi dia tidak tahan untuk tidak membacanya. Saya berharap kita semua menjadi ada merasa sesuatu yang kurang kalau kita tidak membaca Alkitab, dan kita ada rasa yang suka sekali, ingin sekali untuk terus membaca firman Tuhan seperti Safan. Lalu di hadapan raja, akhirnya dia menyampaikan itu, dan akhirnya Safan membacanya di hadapan raja. Dan setelah Raja Yosia membacanya, dikatakan di ayat 11, setelah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Dan dia merasa hatinya tersentuh, dan dia menyuruh pergi untuk meminta petunjuk Tuhan. Dia menyuruh para imam-imam, seperti ayat 13 katakan, Raja Yosia mengatakan, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Pada saat Raja Yosia mendengarkannya, dia sadar betul bahwa leluhurnya, bahwa raja-raja sebelum dia dan orang Yehuda termasuk mereka juga telah melakukan apa yang salah di mata Tuhan, dan dia tahu bahwa murka Tuhan akan terjadi. Sebab itu akhirnya imam-imam itu pergi, dan mereka sampai kepada seorang nabiah, yaitu kalau nabiah berarti wanita, nabiah Hulda. Dan akhirnya berita yang disampaikan oleh nabiah Hulda itu untuk diteruskan kepada Raja Yosia, berkata bahwa Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas Yehuda karena apa yang jahat yang telah dilakukan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang istimewa adalah Tuhan memberikan kasih karunia kepada Raja Yosia. Dikatakan di ayat yang 18, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau telah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Tuhan mengkhususkan Raja Yosia dan meluputkan dia dari malapetaka yang Tuhan sudah rencanakan bagi umat Yehuda. Dan kita melihat, saudara, bahwa Tuhan membela dan meluputkan orang-orang benar. Dan kita melihat yang pertama untuk Raja Hizkia, bahwa Tuhan meluputkan dia dari ancaman-ancaman dari Raja Asyur, dan dia diluputkan Tuhan juga dari penyakit. Dan ini kita melihat Raja Yosia, bahwa Tuhan meluputkan dia dari malapetaka yang merupakan murka Tuhan bagi umat Tuhan yang sudah mendukakan hati Tuhan. Sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Allah yang membela dan meluputkan orang-orang benar. Sebab itu mari hidup benar, saudara, di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah melakukan di masa lalu, Tuhan juga akan melakukan di masa kita sekarang ini dan bahkan seterusnya, karena prinsip kebenaran Tuhan adalah prinsip yang berlaku secara kekal dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya.